Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik. Ya, Pak, ya, Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching sebagai kegiatan awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kegiatan kita pada hari ini. Bapak, apakah kita akan melakukan penilaian ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Sebelumnya, jangan lupa Pak, disesuaikan prinsip coaching itu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya yang pertama adalah, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, dan yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang insya Allah ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bunda. Oh, baik Pak. Oh ya Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kita kali ini Pak? Iya, Bu. Saya ingin coaching yang saya coachingkan nanti dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Kira-kira seperti itu. Oh, begitu ya Pak. Alhamdulillah. Oke Pak, ini kan sebagai pra-observasi kali ini. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coachingnya dengan coaching. Oke, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya Ibu. Oke Bapak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam Pak Marwan, apa kabar Pak? Alhamdulillah saya juga masih sehat-sehat nih Pak Mus sampai hari ini. Pak Mus gimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak sehat, insya Allah kita sehat Bapak. Baik Bapak, kalau tidak salah hari ini kita ada janji kan Pak, Ya, untuk mendiskusikan tentang masalah siswa SD
yang sering terlambat ke sekolah. Sebenarnya apa ya sih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya, Pak? Nah, iya Pak, ini kan saya ingin menemukan solusi lah Pak dari permasalahan yang sekarang sedang saya hadapi Pak, yaitu tentang siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah Pak, dan saya ingin mencari cara agar mereka cepat datang ke sekolah. Nah, itulah tujuan saya Pak untuk mendiskusikan ini dengan Bapak. Oh, baik Bapak, begitu ya. Terima kasih sudah berbagi tentang permasalahan ini, Pak. Jadi apa yang kira-kira ingin Bapak capai atau inginkan dari pembicaraan kita kali ini, Pak? Ya ini Pak Mus, saya ingin menemukan solusi yang tepat nih Pak dalam menyelesaikan persoalan yang saya hadapi ini. Iya, saya paham, Pak. Nah, sekarang kita fokus pada mencari solusinya, ya kan, Pak? Mari kita mulai ya, Pak. Oke, siap Pak, siap Pak. Oke, kemudian sekarang mari kita coba identifikasi situasinya dulu, Pak. Dari skala 1 hingga 10, seberapa besar Bapak merasa dalam mencapai tujuan ini? Kalau skalanya mungkin saya hanya bisa memberinya sekitar nilai 3 ya Pak. Nah, hal ini saya Hmm. asumsikan dari masih banyak siswa yang sering terlambat dan ini mempengaruhi proses belajar mereka sendiri Pak, sekolah. Oh, oke, oke. Saya mengerti, Pak. Kemudian, bagaimana menurut Bapak Marwan? Apa yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah ini, Pak? Yang pertama Pak, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau para guru-guru Hmm, juga di hmm, sekolah. Mungkin mereka dapat membantu saya dalam memberikan pemahaman kepada siswa yang terlambat tadi dulu Pak ya. Dan kemudian hmm, juga hmm, hmm. kepada beberapa siswa untuk menanyakan kira-kira apa kendala siswa yang terlambat tadi sehingga terlambat datang ke sekolah. Untuk mencoba memperbaiki kebiasaan siswa yang terlambat tadi Pak. Jadi saya tanyakan dulu sama siswa tadi Pak. Gitu Pak. Oke, baik, Bapak. Kemudian, adakah peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat dari masalah itu? Mungkin dengan melibatkan orang tua yang pertama ya Pak ya. Saya berdiskusi Hmm, dengan hmm, orang hmm. tua dan kemudian membuat kegiatan pendisiplinan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi dalam datang tepat waktu ke sekolah Pak ya. Misalnya dengan memberikan bintang kepada siswa yang cepat hadir ke sekolah Pak. Oke. Dan bagaimana, Pak, dengan hambatan-hambatan yang barangkali pasti muncul hambatan itu, Pak? Hambatan yang mungkin saya temui Pak ya, yaitu adanya Hmm, hmm, hmm. beberapa faktor lah yang saya asumsikan Pak, seperti jarak rumah ke sekolah, sementara mereka datang ke sekolah dengan berjalan kaki Pak. Nah, ini kan membuat beberapa siswa ini kan sulit untuk datang tepat waktu ke sekolah Pak. Hmm, hmm, hmm. Bagaimana menurut Bapak? Apa solusi yang bisa Bapak terapkan? Saya pikir yang pertama dengan melibatkan orang tua siswa tadi lebih aktif Pak ya, dengan berkonsultasi dengan orang tua mereka tentang mungkin ada kendala lain selain jarak sehingga mereka terlambat datang ke sekolah dan fokus mencari alternatif solusi apa yang bisa ditempuh agar anaknya dapat datang tepat waktu sekolah dan mungkin juga mengadakan kegiatan yang membuat siswa itu antusias untuk datang ke sekolah seperti memberikan mereka bintang bagi siswa yang cepat datang ke sekolah tadi, Pak. Oke, Bapak. Apakah ada prioritas tertentu, Pak, dalam rencana Bapak ini? Prioritas utama mungkin yang bisa saya pikirkan, Pak ya, adalah melibatkan orang tua tadi dan juga rekan sejawat, Pak. Itu yang menjadi prioritasnya. Hmm. Oke. Ini adalah langkah yang bagus. Bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Saya berharap, Pak, dalam beberapa bulan pertama saya sudah melihat perubahan positif, Pak ya. Uh, itu terlihat dari seberapa banyak siswa yang sudah datang tepat waktu ke sekolah, terutama siswa yang sering terlambat tadi, Pak. Ya, Bapak. Kemudian, bagaimana Bapak akan mengukur keberhasilan dari rencana ini? Keberhasilannya
bisa dilihat mungkin dari seberapa banyak tadi siswa yang hadir tepat waktu ke sekolah, Pak, terutama siswa yang biasa terlambat tadi, dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Seperti misalnya bintang tadi, Pak, apakah ada pengaruh positifnya terhadap mereka, Pak? Itu capaian yang hebat, Bapak. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan, kan? Bagaimana Bapak berencana menghadapi semua itu? Pertama, saya akan mencoba, Pak, berpikir tentang alternatif atau solusi jika rencana awal yang ingin saya kerjakan ini berjalan tidak lancar. Nah, maka saya akan berdiskusi kembali dengan guru atau rekan sejawat tadi, Pak, dan mungkin orang tua mereka kembali untuk mendapatkan masukan dari mereka kembali. Mungkin ada solusi lain, mungkin kalau memang sudah dilakukan lebih awal solusi yang pertama tadi, Pak. Oke, dengar luar biasa bagus, Pak. Nah, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini, Pak? Uh, saya berkomitmen, Pak, untuk benar-benar menjalankan rencana ini dengan berusaha keras agar siswa lebih disiplin dalam datang tepat waktu, Pak. Oke. Siapa kira-kira, Pak, atau apa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen ini? Mungkin yang bisa membantu saya, Pak, dalam menjaga komitmen ini, yang pertama adalah bantuan dari guru-guru atau rekan sejawat tadi, Pak. Kemudian orang Hmm. tua sudah pasti akan mendukung. Kenapa mereka mendukung? Karena ini merupakan salah satu untuk pendisiplinan untuk anaknya supaya ada perubahan yang positif, Pak, ya, ke arah yang lebih baik. Dan saya yakin mereka pasti akan mendukung. Nah, mungkin juga beberapa teman dari mereka bisa membantu dalam aksi yang akan saya lakukan nanti, Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut setelah sesi coaching kita ini? Saya akan terus memantau perkembangannya dulu, Pak, tentang rencana ini. Kemudian saya akan berbicara dengan Bapak lagi jika ada hal-hal yang perlu saya diskusikan kembali nantinya, Pak. Itu rencana Bapak yang luar biasa hebat. Saya percaya Bapak bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bapak butuh bantuan, jangan ragu Pak untuk kita berbicara dengan masalah ini. Oke, terima kasih, Pak, ya. Saya sangat menghargai masukan atau dukungan dari Bapak. Tidak Bapak, ya semua semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa yang sering terlambat ke sekolah, Pak. Amin. Terima kasih kembali ya, Pak. Sama Pak Marwan. Semoga sukses, Pak. Amin. Baik, Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, tadi sudah selesai proses kuis dan diskusinya dengan Pak Marwan. Bagaimana perasaan Bapak, Pak? Ya, alhamdulillah Bunda sangat senang. Samping saya bisa membantu beliau, saya juga lebih bisa mengembangkan diri dan lebih dalam lagi mengatasi permasalahan baik itu untuk saya sendiri maupun Jawa. Saya mau tahu sedikit Pak, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap performa yang dilakukan Pak Marwan tadi terkait kompetensi pemberian pertanyaan kepada Pak Marwan yang Bapak lakukan tadi. Alhamdulillah Bu, dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan terhadap Pak, beliau menjawab dengan sangat baik dan luar biasa, dan beliau menemukan sendiri terhadap kesalahan yang sedang beliau hadapi. Iya. Kemudian dalam masalah keterlambatan siswa ini, beliau memanggil wali murid dan memusyawarahkan agar tata cara mengatasi bagaimana keterlambatan siswa yang datang ke sekolah tersebut. Oh, alhamdulillah. Berarti Bapak dapat menggiring Pak Marwan untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi Pak Marwan tanpa Bapak yang menyebutkan solusinya. Berarti Bapak senang dan bahagia. Berarti ini sudah sesuai dengan alur Tirta ya Pak.
istilahnya tanpa kita memberi, hanya kita menggali ya Pak ya. Oke Pak. Alhamdulillah Bunda. Pak, boleh saya Ya. memberi sedikit komentar tentang KUS dan KOSI yang Bapak lakukan tadi dengan Pak Marwan? Boleh Bunda, silakan Bunda. Begini Pak, Alhamdulillah apa yang Bapak lakukan berdasarkan yang saya lihat tadi dari percakapan Bapak dan Pak Marwan, Alhamdulillah sudah memenuhi alur tirta, baik itu penggiringannya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Pak Marwan sudah sangat bagus. Tapi kedepannya saya berharap kepada Bapak untuk lebih mempertajamkan lagi cara Bapak memberi pertanyaan kepada KOSI. Bukan hanya semata-mata kepada Pak Marwan, mungkin satu saat nanti Bapak ada teman-teman kita yang lebih membutuhkan lagi pertolongan dari Bapak. Jadi Pak lebih Terima kasih Bunda, terima kasih. Alhamdulillah Pak, saya berharap kedepannya kita bisa menjadi yang lebih baik dan yang terbaik, baik begitu untuk diri kita sendiri maupun untuk teman-teman kita. Yuk Pak, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.